Gue sama dia lagi bengong, itu kita lihat lalu lintas mereka bukan mobil, tapi kereta kuda. Kamu pikir kamu sendirian? Pencinta misteri, di Michi Diary episode kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia akan menceritakan pengalamannya pada saat dirinya tersesat di salah satu kota gaib, yaitu kota gaib Wentira. Dan bagaimanakah kisahnya? Inilah dia, kisah Bang Roland. Halo, selamat siang rekan semua. Kenalin, nama gue Roland. Mungkin ada dari kalian yang kalau ngikutin podcast di lain mungkin sering lihat gue. Di sini di Diary Michi ini gue mau share pengalaman gue di satu tempat ya. Sebenarnya tempat itu awalnya gue nggak mau sebutin ya. Di banyak tempat juga gue tadi nggak mau sebutin karena memang tempat itu masih ramai dilalui orang, dan gue pun waktu keluar dari tempat itu para tetua situ pernah bilang jangan dipublikasikan. Cuma mungkin karena banyak orang takutnya ada yang jadi kontroversi. Oke, di Diary Michi ini pertama kali gue ceritakan lengkapnya, dan bahkan gue punya barang yang gue bawa dari sana. Nah, cerita ini dimulai di 2005. Nah, waktu itu gue kerja bukan bilang kerja sih, buat stay di Manado, dan itu kejadiannya di masuk Desember 2005. Nah, di saat itu 2005, kalau di Desember itu di daerah Manado itu gue kerja jadi driver supir taksi gelap. Jadi mobil plat hitam ya, Avanza, kita bawa untuk trayek gitu. Karena di daerah Manado mungkin sampai sekarang ya, itu untuk trayek jadwal sore ke malam itu hampir udah nggak ada bis ke arah gunung ya. Kalau sini bilang Bogor mungkin ya, kalau sana bilangnya daerah Minahasa. Nah, waktu itu gue bawa satu unit kendaraan, dan biasa mangkalnya itu kalau di Manado itu, kalau bahasa Manado itu terminal itu stasiun ya biasanya. Nah, mangkalnya itu di stasiun atau di bilangnya terminal Karobasan. Nah, bagi kalian yang di Sulawesi Utara pasti nggak asing dengar namanya Karobasan. Nah, di situ setiap hari gue dengan driver lain biasa ngambil penumpang ya. Trayeknya itu dari Manado ke Tondano yang melewati Tomohon ya, gunung lah. Nanti balik lagi begitu. Dan biasa semakin sore apalagi malam itu semakin rame karena jalur bis itu nggak ada. Nah, tiba satu ketika, waktu itu gue inget udah sore ya, udah sekitar 4:30-an. Ada satu rombongan keluarga, dia mau ke arah Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah. Dan waktu itu dia sebutnya adalah Palu ya, Palu tepatnya di Donggala. Nah, mengingat jarak yang panjang, gue nego harga ya, dan gue bilang gue akan bawa teman. Jadi ada, kalau di kita tuh dulu bahasa ada pilot sama co-pilot gitu, biar ganti-gantian ngedrive kendaraan tersebut. Nah, setelah itu deal harganya, kita mulai berangkat langsung. Nah, gue ambil temen gue yang sesama driver juga untuk temenin gue menjadi co-pilotnya, dan kita udah tahu nih bro, gue bilang ini perjalanan kalau full non-stop ya, jalan terus itu 1 harian lebih sedikit, tapi kalau dengan istirahat bisa 1,5 hari. Lu siap? Siap. Oke, kita jalan. Waktu itu kita jalan dengan unit kendaraan yang gue bawa waktu itu, yaitu Avanza.
Dah, kita start dari Manado, Karombasan itu kurang lebih hampir jam 6 ya. Kita start dari situ, berangkat. Nah, selama perjalanan itu ke arah sana itu nggak ada yang aneh-aneh ya, maksudnya semuanya normal ya. Bahkan di perjalanan itu kita berapa kali singgah rest area ya, terus isi bensin juga, dan semua itu ditanggung sama si yang sewa kendaraan ya. Nah udah, tapi pas udah masuk ke daerah Palunya, saya sempat melihat ada sebuah jembatan kuning. Saya masih ingat itu ada sebuah jembatan kuning. Nah, yang namanya jalur Trans Sulawesi itu kan jurang-jurang ya, tebing jurang. Kalaupun ada pohon tapi adanya jurang gitu. Nah, kita lihat Trans Sulawesi. Singkat cerita, saya sampai di daerah Palu itu Donggalanya itu kurang lebih 1,5 hari. Nah, setelah nurunin mereka di lokasi, saya bilang ke teman saya, bro, gantian gue nyetir, lu tidur aja. Karena 1,5 hari kemarin lu yang bawa mobilnya. Oke. Temen gue bilang, lu bawa mobilnya cepat deh. Bahasanya tuh istilah, lu kalau bawa mobil cepet ya, karena kita balik ini, dia bilang kita udah nggak dapet beli bensin nih, kita cuma dapet uang sewa mobilin doang gitu, karena kan uang bensin cuma ditanggung waktu pergi. Oke. Dah, akhirnya kita berangkat balik. Nah, yang saya tahu di saat itu jalur trans itu satu arah ya. Kalau udah masuk jalur trans itu udah lurus aja, ikutin aja jalurnya, berkelok-keloknya itu. Nah, saya udah nggak perhatiin di saat itu sudah mendekati jembatan kuning. Saya ngeliat teman saya itu udah tidur. Udah. Tiba-tiba saya ngeliat itu ada jalan di depan itu mengarah ke kanan, dan yang saya tahu ini jalan nggak ada tadi. Waktu kita pergi ini jalan nggak ada. Tapi tiba-tiba itu di depan saya itu nyata itu ada jalan itu gitu loh. Dan di saat itu saya berpikirnya, apakah gue salah jalan ya? Sedangkan Trans Sulawesi ini kan satu jalur. Nah, udah akhirnya karena nggak ada jalan, gue ikutin tuh. Tapi gue inget gue ngelewatin jembatan itu. Jadi jembatan kuning dulu, baru itu jalan ke kanan. Nah, begitu gue masuk jalan ke kanan itu, dia lurus ke dalam agak menurun. Itu kiri kanan jalan itu hutan ya, yang gue lihat itu hutan, tapi gue nggak tahu itu pohon apa, yang penting hutan. Dan gue mikir selama gue nyetir, gue mikir perasaan tadi gue nggak ngelewat sini, gitu. Cuma di saat itu belum ada yang namanya Google Maps ya, karena HP jurus terusan nih, HP yang gue bawa sama temen gue tuh HP Nokia jebot waktu itu ya. Jadi ya maklum ya, orang susah lah. Jadi bingung gitu, ya udah, karena jalannya cuma itu udah gue telusurin. Tapi gue feeling ini gue nggak lewat, meskipun tadi yang bawa sebelumnya 1,5 hari kemarin teman gue yang bawa mobilnya. Tapi gue ngeliat nggak lewat jalur sini gitu loh. Kalau tebing iya, tapi bukan hutan. Udah akhirnya gue terus jalan masuk ke dalam. Tiba-tiba di ujung gue ngeliat ada gapura. Nah, gapura itu yang gue inget itu warnanya kuning ya, kuning gapura. Dan seluruh gapura itu bertuliskan seperti huruf Jawa kuno ya, huruf Palawa gitu ya. Tapi gue nggak ngerti artinya. Itu terukir, gede, lumayan gede gapuranya. Gue sempat berhenti, gue ngeliat ke belakang nggak ada mobil. Bener-bener kondisi saat itu sepi, jalan itu sepi banget. Nah, dan di saat itu yang gue tahu kan siang ya. Jadi waktu kita sampai di Palu itu 1,5 hari itu jatuhnya pas udah hampir tengah hari lah. Di saat itu sepi, jalan itu sepi banget. Nah, dan di saat itu yang gue tahu kan siang ya. Jadi waktu kita sampai di Palu itu 1,5 hari itu jatuhnya pas udah hampir tengah hari lah. Nah, pas gue balik, gue nyampe ke daerah situ, itu gue ngeliat seperti sudah sore. Ya, seperti auranya kayak sudah mau maghrib ya.
itu, dan di depan gapura itu cuma gue sendiri dengan mobil yang gue kendarai, temen gue lagi tidur. Nah, gue pikir gue mau bangunin, ntar dulu. Gue penasaran, gue jalan pelan-pelan mobil sampai ngelewatin gapura. Itu gue masih ngeliat, udah lewat gapura, gue masih lihat pohon, masih lihat hutan ya, kiri kanan. Nah, kurang lebih sekitar 1 kilo dari arah gapura, itu gue ngeliat seperti kota, tapi dia agak naik gitu jalannya. Gue gas nih mobil, karena prinsip dulu kita driver kan, kalau tanjakan gas dari jauh. Nah, gue naik ke atas, bener pas naik ke atasnya itu gue ketemu kota. Dan yang lebih gue takjub, yang pertama, karena kita driver, kita ngeliat kan aspal ya, itu bukan aspal, marmer. Dan itu marmer bener-bener, baru gue kali itu lihat ya, marmernya agak putih bekuning, itu marmer semua, sampai ke trotoarnya itu marmer semua. Nah, di saat itu gue masuk sedikit, gue berhenti, gue bangunin teman gue bilang, sob bangun. Dia bangun, dia kaget, di mana kita? Gue tanya balik, lo tadi lewat sini nggak? Ya, jadi istilah gue pakai bahasa Manado, istilah, Ngana tadi lewat sini nggak? Dia bilang, enggak. Waduh, gue bilang, ini di mana nih? Udah, buka kaca semua, ngelongok, kita bener-bener kita ngelongok keluar. Dan kita lihat itu kota, dan pas kita lihat ke atas, buset, monorel. Itu monorel, itu banyak orang. Tapi monorel juga baru gue kali ini lihat, itu kayak tabung kaca, terus dalamnya kan kereta lewat, seret. Itu monorel semua banyak. Nah, akhirnya teman gue bilang, coba turun. Gue bilang sama dia, kalau turun jangan lama-lama, karena ini istilahnya kota yang belum pernah kita ketemu nih. Karena tadi yang gue tahu, seinget gue, kita nggak lewat sini. Udah, akhirnya kita turun, dan kita ngelihat aktivitas penduduk situ seperti kita ya. Cuma beda. Satu, tinggi badan mereka beda dengan kita. Jadi kalau saya bilang, perkiraan saya, tinggi badan mereka itu rata-rata bisa di 190 sampai 200. Besar. Dan wajah mereka itu, kalau menurut saya manusia normal, perfect ya, dalam arti indah, oke, indah deh, perfect deh mukanya. Dan ada identiknya. Yang pertama, dari sisi rambutnya itu rata-rata mereka, tua muda, anak kecil pun itu ujungnya lancip sampai ke sini, dan belahan bibir ini di atas garis ini nggak ada, jadi rata. Nah, itu yang gue lihat. Dan kulit muka mereka itu agak beda dengan kita. Kalau kita kan kalau kena sinar matahari masih kelihatan pori-pori ya. Kalau mereka itu licin kayak porselen. Bener-bener kayak porselen. Tapi orang ya, jadi bukan setan, bukan hantu, dan gue lihat napak, bukan melayang. Nah, napak itu karena kondisi di saat gue masuk itu, gue lihat ke atas tuh siang, ada matahari. Nah, dan satu lagi, mereka tidak ada bayang. Nggak ada bayang semua mereka. Gue sama temen gue ada bayang, tapi mereka nggak ada bayang. Nah, di situ gue tahan temen gue untuk melangkah lebih maju ke dalam kota itu. Gue bilang, sob, lu perhatiin yang gue lihat nggak? Dia bilang, iya. Gue bisikin. Jadi tadi yang gue bilang itu gue bisikin ke dia semua, dan dia bilang, iya benar. Gue bilang gini, ini kita udah di dalam yang kita nggak tahu nih. Kita mau keluar gimana? Otomatis kita mesti interaksi sama orang sini biar kita bisa keluar dari sini. Nah, akhirnya dia setuju tuh. Cuma gue ngeliat dia sorot matanya ke salah satu, ada seorang wanita di situ. Jadi dia ngejawab gue tuh, tapi sampai ngeliat matanya ke sosok seorang wanita. Dan memang gue liat wanita cantik. Gue bilang, gue sampai gini mata dia. Oi, sadar. Gue bilang, lu ngapain liatin? Enggak, bro. Boleh nggak? Gue mau kenalan. Kan kita mau interaksi. Gue bilang, iya interaksi boleh, tapi jangan macem-macem. Udah, akhirnya kita jalan. Dia bilang, gue nyamperin dia ya.
Gue bilang terserah elu tapi jangan lama-lama. Nah di saat itu gue ngeliat nyata itu bangunan yang di dalam situ, baru kali itu gue ngeliat itu gedungnya itu model-modelnya ada yang bulat, tabung bulat, bahkan ada yang rata kerucut, tapi rata-rata di atasnya itu ada berbentuk kerucut kuning ya, kuning. Kalau prediksi gua, kalau ngeliat dari kena sinar matahari, mungkin emas, ya, mungkin emas. Sampai teman gue juga bilang, itu di atas apaan ya? Gue bilang ke dia, lu kalau pernah ke Jakarta lihat Monas, ujungnya emas, nah itu modelnya. Lu belum pernah lihat ke Jakarta kan? Itu modelnya kayak gitu. Nah akhirnya dia bilang, serius? Ya pokoknya itu yang gue tahu. Tapi yang sekarang kita lihat entah emas, entah KW-nya emas, gue nggak ngerti. Dah kita jalan terus, sembari dia ngeliatin tuh cewek terus. Sampai kita ada di depan rumah makan, itu gue masih inget tulisannya Restaurante. Itu bentuknya kayak setengah cangkang telur. Jadi kayak cangkang telur itu dia dibalikin begini, kuning semua, dan ada kacanya semua, dan rata-rata bangunan situ nuansanya kuning. Bahkan penduduk situ yang gue lihat, mereka bajunya nuansanya kuning ya. Kuning, tapi kulit mereka sama kayak kita, warnanya sama kayak kita. Nah di saat itu gue sama dia lagi bengong, itu kita lihat lalu lintas mereka bukan mobil tapi kereta kuda. Jadi kalau menurut di saat gue ngeliat itu, temen gue sampai bilang gini, di atas teknologi, di bawahnya jadul ya. Gue bilang gue nggak ngerti deh. Tapi itu memang kereta kuda, dan kuda rata-rata putih semua, dan itu kereta, dan kereta panjang-panjang. Nah nggak lama kita lagi ngeliat itu, ada satu kereta, gue inget itu ditarik sama 8 kuda. Nah di situ turun 2 orang, dan dia pakai kayak bukan sorban ya kalau saya bilang, pokoknya kayak panjang begitu, lancip kudunya, dan dia pegang bukan golok ya, kalau saya bilang lebih kepada kayak sorry ya kalau saya pernah lihat kalau di film itu kayak yang di Timur Tengah itu goloknya itu yang gede panjang. Nah itu mereka bawa, dan mereka turun dari kereta itu nyamperin kita. Nah nyamperin kita, gue mundur sama teman gue bilang, waduh mati nih kita nih, dibacok nih, digolok nih di sini nih, udah. Nah di saat itu 2 orang ini ngomong, dan itu gue inget banget Melayu, ternyata bahasa mereka itu Melayu. Jadi kayak ada lagunya ya. Jadi kalau saya bilang itu mungkin polisi atau petugas aparat situ ya, saya nggak ngerti. Dan salah satu dari mereka bilang begini, Anda siapa dan mau kemana? Dan itu seperti lagu ya. Kalau saya bilang itu seperti lagu, dan suaranya itu nggak pernah saya dengar, nggak pernah. Jadi perfect ya, kalau saya bilang itu kalau manusia asli sekarang itu perfect banget, gagah banget orangnya. Dan saya bilang, saya dari arah Palu Donggala mau ke arah Manado. Nah dia cuma ngeliat ke temennya sebelah, senyum, dan temennya cuma bilang apa, keluar lagi ke kanan. Nah udah tuh, saya langsung bilang ke teman, saya bilang, udah yuk kita keluar. Nah lagi saya mau korek temennya, saya ngeliat dia jalan. Saya dia jalan ke arah cewek yang tadi dia tuju. Saya samperin, saya bilang, sob, ayo kita disuruh keluar. Dia bilang, tunggu, sebelum keluar, bro, gue cuma pengen kenalan aja bro. Gue bilang, ya udah deh, lu buruan, tapi jangan lama-lama. Karena emang teman saya ini, saya tahu dia belum berumah tangga ya. Udah, saya liatin tuh dari pinggir mobil yang kita ngendarain, saya lihat dia nyamperin tuh cewek, dia kenalan. Salahnya dia kenalan. Nah pas dia kenalan, gue ngeliat mereka ngobrol, jabat tangan, balik. Nah pas dia balik, cewek itu ngikut sampai ke depan saya juga. Dan dia bilang ke teman saya ini,
sampai ketemu lagi ya, kalau kesini cari saya. Wah, gue kaget, tapi sempet istilahnya gue sebagai temen ya, sebagai sahabat, gue sempet bisik ke dia, keren lo, dapet cantik lo. Udah, akhirnya gue bilang ya udah kita mau pulang dulu ya. Dan dia bener-bener, jadi kalau gue bisa gambarin ya, situasi di situ tuh nyaman ya, bukan lu bilang ketakutan, ngeri, mencekam, enggak. Nah itu nyaman, bener-bener nyaman. Udah, gue naik ke mobil, temen gue naik ke mobil, kita balik arah nih. Nah, sebelum balik arah, pas gue start engine, itu gue sama temen gue kaget ngelihat mereka semua seperti kalau kita ngelihat film di pause. Seret, berhenti semua. Itu benar-benar berhenti. Orang yang jalan jadi berhenti, monorail atas berhenti, semua kuda yang lagi jalan tuh berhenti semua. Pas gue start engine. Nah, di saat itu temen gue bilang, loh, ini kenapa nih sob? Gue bilang udah. Pokoknya gue prinsip saat itu gue harus keluar dari situ karena feeling gue udah gak enak. Udah. Akhirnya gue jalan, gue putar balik, gue jalan, agak gue gas. Sampai di ujung, jadi antara yang jalan turunan, kalau tadi gue jalan kan tanjakan ya, berarti ini mau turunan, itu ada dua penjaga yang sama yang kayak tadi, dan gue nggak ngerti mereka, waktu itu gue dengernya mereka kayak pakai bahasa kuno, tapi gue nggak ngerti bahasanya apa, dan mereka ngasih jalan dan nunjuk ke arah turunan itu. Udah, gue jalan lagi, turun, sampai pas ngelewatin Gapura, itu gue ngerasa kayak gimana ya, kalau mobil itu kena angin ya, karena waktu itu Avanza itu kan masih Avanza yang lama ya, jadi kalau ada angin itu agak goyang, itu keras banget anginnya, dan sampai keluar dari Gapura itu gue masih ngerasa angin. Nah, setelah udah ngelewatin sekian meter dari Gapura, gue berhenti, gue mau ngeliat ke belakang. Pas gue mau ngeliat ke belakang, itu ternyata yang di belakang itu yang gue lihat itu akar. Jadi ada akar besar itu saling ngelungkup gitu, dan itu nggak ada kotak. Dan itu gue sama temen gue ngeliat. Oke. Nah, gue sama temen gue lihat, temen gue sampai teriak, lah itu kotak kemana tadi? Gue bilang kagak tahu. Udah, akhirnya temen gue malah ini, saya udah cepet kabur. Nah, pas kita jalan itu langsung kayak mobil itu kebentur batu ya, beduk. Nah, pas kebentur itu kaget, kita lihat depan kita jurang. Itu udah jurang. Temen gue teriak, gue juga teriak, waduh, awas. Gue coba gigi mundur, nggak bisa mundur. Jadi pas gue buka kaca sama teman, ternyata itu udah jurang. Ini mobil kita di sini, udah di sini. Dua ban depan itu udah nggak berpijak di tanah. Itu kaget setengah mati. Gue sama temen gue teriak, temen gue bilang, waduh mati nih. Gue bilang, udah jangan berak. Udah di saat itu kita teriak minta tolong. Nggak lama ada orang sekitar situ ya, orang sekitar situ datang, mereka tarik pakai tambang. Pas udah ditarik mobil kita itu, memang penyok bawahnya. Kita turun. Nah, temen gue nggak perhatiin, gue pertama ngeliat, jadi dari arah samping mobil itu ternyata emang udah jembatan kuning yang tadi gue lewatin, dan ada gapura kecil segini, gapura batu, tulisannya Ngapa Wentira, dan itu kuning. Gue korek temen gue bilang, lu baca. Dia bilang, ini apa artinya? Mana gue ngerti. Udah, akhirnya kita ditanya sama penduduk sekitar. Kita bilang, mas, kita gue tunjuk itu tadi ada jalan. Gue bilang, benar kan tadi? Iya, ada jalan. Nah, penduduk situ mungkin ngerti ya. Akhirnya dia bilang, ya udah, kalau mau tahu diantar ke, kalau situ bilang tetuanya mereka ya, sesepuh. Nah, akhirnya kita diantar ke sesepuh mereka situ, kita cerita. Nah, dari sesepuh mereka itu bilang bahwa itulah yang disebut
Wentira. Dan nggak banyak orang yang bisa masuk dan keluar hidup-hidup. Di situ gue sama temen gue kaget. Dan si sesepuh itu sampai bilang, minta tolong untuk lokasi ini nggak boleh dipublikasikan. Nah itulah makanya kenapa sebetulnya berapa kali kalau gue cerita keluar gue nggak mau publikasikan, tapi di sini gue open. Wentira itu letaknya di situ, dan si sesepuh ini dia bilang bahwa jangan sampai kedua kali masuk, dan dia malah bilang mobil yang kita kendarai itu kalau bisa dibuang aja karena nanti jadi petaka. Udah, singkat cerita akhirnya gue minta tolong bahwa ada nggak yang ikut, karena kan di saat itu jujur ya itu kan bukan wilayah gue ya, karena kan gue tinggal di Manado. Di saat itu kan kita masih di daerah Sulawesi Tengah. Nah si sesepuh itu cuma bilang, saya nggak bisa ngelihat mas, cuma yang pasti kalau udah sampai di Sulut mobil ini segera dibuang. Ya udah deh, saya sama teman saya balik. Dan selama perjalanan sampai di Manado, gue sama teman gue nggak banyak ngobrol karena kita tuh masih nggak nyangka apa yang kita ketemu gitu loh. Nah setelah sampai di Manado di terminal Karobasan, gue bilang gini sama temen gue, sob, nama cewek tadi siapa? Dan dia sebut Alia. Gue bilang, sob, jangan inget-inget lagi ya. Dah dia cuma diem, dia turun, dia pulang. Nah 2 hari sesudah itu, ya karena pekerjaan gue waktu itu supir taksi gelap ya, gue ketemu sama temen gue, dia bawa mobil lain. Dia bilang gini, gue baru nganterin si itu. Gue bilang, lo nganter siapa? Itu yang kemarin kita ketemu. Terus gue bingung, yang mana? Pas dia sebut nama Alia, kaget gue bilang, maksudnya dia datang ke lu? Iya, itu baru gue nganter. Lah, gue bilang, gila lu. Udah. Dan dia panggil gue, dia ngobrol. Dia bilang, sob, lu percaya gak sih? Dia nyamperin gue dan semobil. Gue bilang, serius lu? Iya, semobil. Udah, di saat itu gue udah nggak berani nanya macem-macem karena gue nggak mau sampai terobsesi dengan cerita dia ya saat itu. Karena juga gue jujur aja di saat itu yang gue fokusin adalah gue nyari duit gitu. Gue nyari duit dengan trayek Manado Tondano ini. Nah besoknya seperti biasa gue jadi narik penumpang dari Manado ke Tondano. Nah Tondano ke Manado biasanya kosong penumpang. Dah gue coba meluncur biasanya di Tomohon dapat nih penumpang nih. Nah pas kosong dari Tondano ke Tomohon itu nyata di sebelah gue ngerasa ada orang. Pas gue belok ke kiri, lah si Alia sendiri. Itu saking kagetnya gue ingat waktu itu mobil hampir nabrak pembatas jalan. Gue berhenti, gue bilang, kamu ngapain di sini? Dan ini real ya, yang saya lihat itu real, bukan setan, bukan bayangan ya, enggak. Dia real dan dia senyum. Tapi ya itu ya yang saya bilang di awal tadi bahwa di dalam kota mereka dan kita ngobrol sama mereka itu nggak ada hawa takut. Jadi nyaman, bener-bener nyaman. Sampai jujur, gue di saat akhirnya gue ngobrol dengan dia di mobil saat itu, dan gue melanjutkan perjalanan ke Manado. Sepanjang jalan itu akhirnya gue lupain untuk ngambil penumpang. Gue fokus ngobrol sama dia. Nah setelah sampai Manado, dia turun dan bukan hanya gue yang ngeliat, temen-temen driver semua pada ngeliat. Sampai kalau namanya sesama driver kan, kalau namanya kita gimana ya, ada tebengan cakep, waduh siapa tuh, boleh tuh. Gue sampai bilang, ngana lihat apa dia, istilahnya kalau bahasa kita tuh, lu lihat dia? Ya iyalah, lah itu turun kan. Waduh, di saat itu gue lebih yakin bahwa gue tuh bukan mimpi saat itu. Dan gue ngeliat dia turun dari mobil dan dia ngedadah, dan dia jalan menghilang di balik kerumunan orang. Karena kan terminal Karobasan itu
stasiun terminal yang ramai ya, padat penumpang. Itu hilang di balik kerumunan. Nah udah, cuma rasa takut tuh sebenarnya nggak ada ya. Nah hari kedua, hari ketiga terus seperti itu. Jadi di saat gue kosong penumpang, entah dari Manado ke Tondano, biasanya kalau dari Manado ke Tondano itu gue banyak penumpang. Tapi yang dari baliknya dari arah Tondano ke Manado itu kosong. Dia hadir. Dan ternyata bukan hanya gue yang dia hadir, di mobil kawan gue ini juga dia hadir. Dia ada. Dan dia bener-bener ngobrol, nyata. Sampai satu ketika gue ngobrol sama temen gue ini, gue bilang gini, Sob, coba ya, seandainya ya, bini gue kayak gitu ya, adem ngobrol. Jadi kayak kita tuh plong, dia ngobrol tuh plong. Dan yang gue inget, dia tuh kalau cara ngobrolnya itu galak tuh enggak ya, malah dia ngajak kita untuk sharing. Lo mau ngomong apa? Dan setiap kali kita ngomong A, B, dia nyambung, dan dia ngasih solusi. Bener-bener nyaman, gitu. Dan akhirnya setelah lewat tahun baru, ya, gue dapat kabar saat itu dari teman-teman sesama driver, si kawan gue ini sakit. Nah, cuma karena ya itu ya kesibukan driver ya, karena kan kita memang terus terang supir taksi gelap waktu itu jam terbangnya itu memang gila-gilaan, karena cuannya gede, lumayan gitu loh. Ibarat kata kalau trayek satu orang normal itu 5.000, kita harga 10.000, 15.000 mereka mau gitu. Nah akhirnya gue dengar dia sakit, belum sempet gue tengokin. Sebulan kemudian dari gue dengar kabar dia sakit, gue dengar kabar kaget dia meninggal. Temen gue itu meninggal. Nah pas dia meninggal, otomatis kita sesama driver datang ke rumahnya dia. Dan gue ngeliat dia sudah dipeti, karena kita Nasrani, dia dipeti. Nah gue datengin, jadi pas ini mayat, gue datengin depan dia. Lama gue tegesin, itu mulai dari muka ya, itu menguning gitu. Dan ternyata bukan cuma gue ngeliat, keluarganya yang di kiri kanan peti itu, mereka juga ngeliat. Lah, kok kuning? Nah, di saat kuning itu, yang pertama gue keinget adalah Wentira. Kenapa? Nuansanya kuning. Dan dia kenalan soalnya. Dan dia juga jabat tangan. Kalau gue enggak. Nah udah. Tapi nggak mungkin dong di saat istilahnya mau acara tutup peti, gue cerita tentang Wentira, nggak mungkin. Gue bakal diusir keluar gitu loh. Gue cuma ambil alternatif bahwa cepet tutup petinya, jangan-jangan empedunya pecah. Udah. Oh ya, mereka tutup peti, cuma gue langsung feeling di situ. Waduh, Sob, lu udah kesana. Itu feeling gue waktu itu. Udah. Sampai acara penguburan selesai, gue pulang. Gue nggak pernah cerita ini ke bini gue. Nggak pernah cerita. Jadi memang gue pendem sendiri ya. Nah, sehari, 2 hari, 3 hari, gue narik, itu biasa si Alia ini nggak hadir. Hari keempat dia muncul. Nah, pas hari keempat dia muncul, waktu itu gue inget udah agak malam ya. Jadi trayek terakhir gue mau ambil penumpang dari Manado ke Tondano. Abis itu gue udah mau mangkal, istilahnya udah mau masuk, mobil udah mau masuk gitu. Nah pas gue trayek itu, gue inget di Tomohon, yang gue tahu itu yang nyetop pinggir jalan itu penumpang. Pas naik, gue ngeliat dia, kaget di saat itu. Cuma gue nggak berani nanya tentang temen gue. Nah si Alia ini dia cuma istilahnya seperti biasa ya, dia cuma nanya gimana kabar, keluarga gue gimana. Jadi cuma saat itu gue nggak seperti yang lalu ya. Kalau yang lalu itu gue ngobrol lepas sampai ketawa-ketawa. Tapi untungnya selama ini gue nggak pernah megang dia, nggak pernah jamah.
Tapi saat itu gue udah nggak berani ngomong lebih lanjut. Karena dalam perasaan gue itu, ini bukan orang, gitu loh. Udah, tapi tetap rasa nyaman itu ada, jadi lu nggak akan rasa takut. Nah, singkat cerita sampai di Manado, seperti biasa, dia turun dan hilang di balik kerumunan orang. Nah, besoknya, gue datengin ke yang punya mobil, kalau sana bilang Ehnar ya, yang punya mobil, gue bilang, bos, gue balikin mobil, gue udah gak mau narik lagi. Karena gue berpikir saat itu, gue bisa berbahaya nih, gue gak mau sampai kejadian ke teman gue. Nah, akhirnya, mobil itu dikasih ke driver lain. Yang gue dengar setelah itu, mobil itu kecelakaan 3 kali. Nubruk 3 kali. Yang 2 sempat koma, terus yang driver ketiga, itu untung selamat. Nah, yang 2 ini karena gue nggak kenal ya orangnya, jadi gue nggak sempet jenguk. Yang terakhir pegang mobil ini, itu gue kenal. Gue datengin. Dan gue nanya, kok bisa kecelakaan? Dan dia sempet jelasin. Dia udah rem tangan, tiba-tiba, jadi dia udah mau istirahat, udah mau tidur, dia rem tangan. Dia rem tangan, pas dia selonjoran, tuh mobil jalan sendiri. Padahal rem tangan masih pakem. Itu mobil jalan sendiri, lukuman kencang, dia bilang, itu nabrak pohon, jeder. Nabrak pohon. Udah, pas gue denger itu, gue teringat kata-kata si sesepuh yang di sana. Buang nih mobil. Tapi gue gak akan ngomong gitu ke temen gue cuma bilang, udah gini, lu kalau masih mau kerja sama bos itu, lu minta ganti mobil. Kalau lu masih di situ, masih mobil itu terus, ya mobil itu buang sial. Gue bilang aja gitu. Karena apa? Gue gak mau jelasin lebih lanjut, karena belum tentu orang percaya. Nah, setelah itu, gue bilang ke bini gue, bahwa gue gak mau kerja jadi trayek lagi, dan di saat itu, gue putuskan gue ke Jakarta. Karena istilahnya gue mau menghilang ya, gue nggak mau lagi dikejar-kejar perasaan bersalah, karena gue juga yang ngajak teman gue ke daerah Palu saat itu. Akhirnya di tahun itu juga gue berangkat ke Jakarta, dan gue nggak kembali lagi sampai di 2013 baru gue ke Manado lagi gitu. Jadi cerita yang awal ini memang gue alamin, dan itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya, dan itu nggak pernah gue lupakan karena perasaan bersalah itu masih ada. Mungkin kalau gue nggak bawa temen gue, ya mungkin guanya gitu, tapi karena gue bawa temen gue jadi tumbalnya di situ gitu. Itu sih guys cerita Wentira yang untuk part 1. Masih ada part 2 di 2013. Secara nggak sengaja gue kemasuk lagi di situ kan, ketemu temen gue memang benar ada di situ. Oke guys, see you sampai di part 2 Wentira.